Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala wa kana ba'da salafis salih. Orang-orang salaf, orang-orang yang baik pada masa-masa dahulu yang amaliyahnya bersesuaian dengan amalannya Nabi, bersesuaian dengan amalannya Ahlul Bait Nabi, yang amalannya bersesuaian dengan sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, as-salafun as-salihin. Nah, yang sekarang ini gantianmu, kamu sebagai penggantinya, kamu sebagai penerusnya dari amalan-amalan yang seharusnya sekarang Anda dengar dan Anda mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sebagian daripada salafus saleh yaqul, berkata, wallahi, bersumpah dia. Jangankan salafus saleh daripada as-salafun as-salihin, tetapi ini juga ada sumber hadisnya dari Qatadah. Qatadah bersumpah dengan nama Allah, wallahi ma amina ahadun ala dinihi ayyuslaba illa sulibah. Demi Allah, tidak merasa aman salah seorang di antara kalian atas hilangnya iman dalam masalah agama. Ini kalimat luar biasa, panjang lebar, isinya semuanya kandungannya di dalam Al-Quran dan di dalam semua hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ini hadis. Selain Imam Haddad menyatakan bahwa ini adalah kalam atau perkataan daripada as-salafun as-salihin, tapi ada sumber hadis dari Qatadah bahwa beliau juga mengucapkan, jangan kamu merasa aman atas hilangnya iman dalam masalah agama yang kamu anut, yaitu agama Islam. Artinya kita sebagai orang Islam itu jangan merasa aman dalam keadaan mati husnul su'ul khatimah, itu maksudnya. Nah, para ulama banyak bagaimana supaya kita itu tidak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Baca ya arhamar rahimin, di antaranya itu. Ya, ditambah lagi apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Bacaan ini membawa kita husnul khatimah, jauh daripada su'ul khatimah. Jelas? Nah, kalau di sini dikatakan waqad kana salafus salihu, dan sungguh as-salafun as-salihin yang mendahulu kita wafat dan mati meninggalkan kita, rahmatullahi alaihim, yang Allah rahmati atas mereka, fi ghayatil khauf, tentang masalah khawatir, takut, min khatimatis su, buruk di dalam mati pada akhir masa hidupnya. Artinya mati su'ul khatimah. Nah, ini ma'a salahi a'malihim, walaupun mereka itu banyak amal-amalan baik atau bakti mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka banyak berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah, tetapi mereka tuh khawatir jangan-jangan saya mati su'ul khatimah. Itu yang ditakutkan oleh orang-orang yang baik, yang banyak amal baktinya kepada Allah.
berbakti kepada kedua orang tuanya, mengikuti peri kehidupan Rasulnya, ahlul baitnya, sahabat-sahabatnya, tapi hatinya memiliki rasa takut, jangan-jangan saya mati dalam keadaan kafir. Paham? Nah, makanya kamu harus sering-sering baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Paham? Nah, ini Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah. Nabi, seorang rasul, kekasih Allah yang melebihi cintanya Allah kepada Nabi, melebihi segala sesuatunya, tapi dengan kerendahan hati mengajarkan kepada kita yang Islam, yang beriman, yang ingin masuk surga bersama Nabi, agar kamu sekalian membaca. Apa Bib yang harus dibaca? Sebagaimana apa yang diajarkan, yang diamalkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan. Allahumma ij'al khair umri akhirah. Ya Allah, jadikan kebaikan akhir hayat kami pada ujung kehidupan di dunia ini. Itu artinya. Minta husnul khatimah. Itu Nabi. Kenapa? Jangan-jangan perbuatan-perbuatan baik itu karena takdirnya Allah itu yang ditakutkan. Berapa banyak orang yang taat mau mati kafir, masuk neraka. Dan berapa banyak orang yang hidupnya kafir, mau mati besok sekarang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk surga, husnul khatimah. Oleh karena itu katanya Nabi, jangan sia-siakan umur kamu itu kecuali kamu menyibukkan memohon kepada Allah sebagaimana aku mohon kepada Allah. Apa permohonannya? Allahumma ij'al, baca, khair umri akhirah. Allahumma ij'al khair umri akhirah. Allahumma ij'al khair umri akhirah wa khair amali khawatimah, wa khair amali khawatimah, wa khair amali khawatimah, wa khair ayyami yauma liqa Allah. Ini doanya Nabi. Andai kata kamu tidak hafal, boleh dicatat nanti ya. Allahumma ij'al khair umri akhirah. Cukup itu sebenarnya. Tidak apa-apa, ditulis di sana, tidak apa-apa. Di bukunya Habib nanti dibawa pulang. Bawa pulang ininya. Itu. Nah, itu kalau misalkan manusia ini pasti harus mati, ya orang yang hidup itu harus mati dan pasti merasakan mati. Ayo kita merajik lagi, buka lagi tentang masalah bagaimana manusia itu. Kenapa harus mati? Dan tidak satupun manusia atau makhluk yang pernah dihidupkan hidup terus tanpa mati. Artinya kalau mau masuk surga itu haruslah mati. Kalau nentang kepada Allah ingin masuk neraka maka haruslah mati. Jadi mati itu gerbang kehidupan terakhir bagi kita. Jelas? Kalau misalkan kita berpacu di dalam lomba lari, larinya berapa kilo? 100 kilo misalkan. Walaupun dia semboyongan awal-awalnya, tetapi enjoy terus sampai di finish dan tak pernah lelah, maka bisa dimenangkan walaupun ketika dia berangkat start di belakang. Jangan-jangan dia yang menang. Kenapa? Karena sampai kepada gerbang titik finish terakhir sebagai pemenang daripada lomba lari itu sendiri. Sama kita itu punya apa? Pintu gerbang finish. Apa finishnya? Finishnya adalah mati. Nah, yang dipermasalahkan
Kalau ada orang mati, kamu lihat siapa yang mati dalam keadaan membawa iman dan Islam, dan siapa yang mati dalam keadaan kafir dan musyrik. Kita hanya melihat. Lalu bagaimana dengan diri kita sendiri? Kalau manusia sudah tahu bahwa kita akan mati, tentunya kita yang pintar itu harus bersiap-siap untuk mati. Kenapa? Karena itu pasti datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang pemutus hubungan hidup manusia dengan dunia, maka tidak ditunda-tunda lagi. Jam 12 hari Senin, tanggal, bulan, tahun, mati. Kita tidak tahu kapan mati. Betul tidak? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu siapa kapan mati kita. Orang yang tahu bahwa kita pasti akan mati, tetapi tidak mau introspeksi diri, memelihara diri, atau membentengi diri, atau tidak memperhatikan apa yang harus kita bawa untuk mati, sangunya mati, maka itu namanya ghurur. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan ini kecuali kesenangan yang menipu manusia. Oleh karena itu hidup ini banyak orang yang berlomba-lomba ingin jadi kaya raya, berfoya-foya, mati ingin masuk surga. Ada yang ingin pangkat dan jabatannya tinggi, uangnya banyak, dan lain sebagainya. Sampai lupa diri, tidak mempersiapkan kapan mati dan untuk apa mati dan kepada siapa kita kembali. Lupa. Itu namanya ghurur. Oleh karena itu, bagi kita yang muslim, yang sehat, yang mau masuk surga Allah, jangan kamu pikirkan di sekitar kita. Jangan pikirkan. Dia mau bergelimang dengan apa saja, silakan. Tanggung sendiri dosanya. Tanggung sendiri akibatnya. Karena aku sendiri tidak tahu saya bisa masuk surga ataupun masuk neraka. Tetapi dengan Islam, Allah menyatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali beragama Islam. Artinya, matilah kamu dalam keadaan sholat, matilah kamu dalam keadaan bersedekah, matilah kamu dalam belajar, matilah kamu dalam zikrullah, matilah kamu dalam keadaan berbakti kepada orang tua, matilah kamu dalam keadaan sujud dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Itu kehendaknya Allah kepada kita. Nah, kalau Allah berkehendak semacam itu supaya kita tidak dijungkirkan ke neraka oleh Allah SWT, maka bersiap-siaplah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bersiap-siaplah dan sebaik-baik bekal adalah takwa Allah. Bawa iman dan takwa kepada Allah. Paham? Ditambah apa, Beb? Ditambah doa. Karena doa itu bisa merubah nasib. Ya. Kita sudah tidak tahu, ya Allah, aku pingin masuk surga, ya Allah. Jauhkan kami dari neraka, ya Allah. Aku telah taat padamu, ya Allah. Aku telah berselawat kepadamu, ya Rasulullah. Aku mengikuti semua sunnah-sunnahmu, ya Rasulullah. Bimbinglah hatiku, tetapkan imanku, teguhkan pendirianku dan Islamku. Matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma wa Fatimah. Perhatikan. Kalau menurut kalian, atau mungkin kamu tidak tahu, mungkin kamu tidak tahu, Nabi Muhammad punya sahabat, dan sahabat ini hidupnya mengabdi kepada baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Anas bin Malik, Salman Al-Farisi, dan yang satunya bernama Kirkirah. Kirkirah itu yang menyuguhi Nabi kopinya, yang menyuguhi Nabi kalau Nabi mau berwudu atau mandi, menyapu rumah dan mengepel rumahnya ataupun mencuci bajunya dan semuanya. Kalau menurut kamu, ya, kira-kira kalau Habib itu tidak menyampaikan hal ini kepadamu sebelum kamu mengetahuinya, kira-kira ini orang baik apa orang jahat? Orang yang berbahagia atau orang yang sengsara? Orang yang bisa masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga. Tetapi kalau diceritakan, kira-kira itu matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Akhir hidupnya dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah. Disinilah yang menyebabkan mati kutu semua sahabat-sahabat, menjadi kerdil, menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ini sudah diangkat menjadi pembantunya Nabi, tangan kanannya Nabi, tetapi matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang bersama Nabi. Bagaimana dengan Musa? Musa punya orang yang pintar, namanya Bal'am. Buraidah. Bal'am ini kalau minta, ya Rab, aku mau tidur, minta bantal dari surga. Tegar betal. Tentang masalah kesucian hatinya, pikirannya, kecerdasannya, ubudiahnya, ibadahnya, muamalahnya terhadap manusia, tidak ada tara bandingannya kesalehan itu pada Bal'am. Bal'am. Takut tidak? Bal'am itu minta uang, datang uang. Minta apa saja, datang langsung di hadapan kita. Minta roti, datang roti. Minta apel, datang apel. Tidak ada musimnya apel, minta ya Rab, apel dari surga. Datang apel. Kalau menurut kamu orang seperti ini keramatnya luar biasa apa tidak? Siapa yang lebih alim, lebih luar biasa menandingi ini? Bal'am. Pernah kamu lihat di sejarah? Ya, yang lebih daripada Bal'am? Lebih mulia, lebih karamat. Kalau bicara sama dengan pembicaranya Tuhan. Kun fayakun. Dan Allah pun juga di Al-Quran ini, bila mana kamu menyikapi dirimu sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka aku juga akan jadikan lesanmu sebagaimana aku berfirman. Aku menjadikan pandanganmu sebagaimana aku memandang. Aku menjadikan telingamu sebagaimana aku mendengar, dan aku menjadikan semua gerak-gerikmu sebagaimana aku berbuat sekehendakmu, karena aku reda kepadamu. Kalau ada orang yang diridai semacam ini, ada yang lebih tinggi pangkatnya? Tidak ada. Tetapi Bal'am itu matinya dalam keadaan su'ul khatimah, buruk. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Bal'am. Musa yang mendidik dengan cara yang seperti itu, ya mau apa lagi? Kehendaknya Allah bukan kehendaknya Musa. Musa hanya menyampaikan, mengajarkan, ya. Dan hasilnya dipakai untuk dirinya sendiri. Ketika berhasil malah membela orang kafir. Membela orang kafir. Karena membela orang kafir, maka sama Allah dimatikan dalam keadaan kafir. Gara-gara apa? Gara-gara uang. Padahal minta apa saja kepada Allah, dikasih sama Allah. Kok minta sama orang kafir? Kok minta mau disogok orang kafir?
Hati-hati kamu, katanya Allah. Katanya Nabi. Mau cogok? Hah? Ayo begini. Sogok berapa? Sampai masukkan neraka. Sampai masukkan pada su'ul khatimah. Banyak sudah orang yang pintar, yang alim, ya, tetapi karena duit mampus dia. Na'udzubillah. Nah, ini sebenarnya kekhawatiran ini dibangun. Jangan dibiarkan. Manusia itu yang menyogok kamu untuk murtad dan sebagainya, katanya Nabi. Apa sih hebatnya itu, apa mereka itu? Apa sih pemberian mereka itu sampai kamu mau tunduk kepada mereka? Kenapa tidak tunduk kepada Allah? Kenapa tidak tunduk kepada Rasulullah? Kenapa kamu tidak tunduk kepada Islam dan imanmu yang ada dalam dada? Kok perlu sama orang lain? Itu. Paham? Nah, bangun rasa takut itu, ya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini puncaknya hidup. Orang yang sukses itu orang yang jauh dari neraka, masuk ke dalam surga. Itu untung. Kenapa? Karena matinya husnul khatimah. Kalau gatadah, ya, itu Abu Darda mengatakan bahwa jangan kamu merasa aman daripada mati su'ul khatimah, hilang iman. Paham? Tetapi Abu Darda ini mengatakan juga, dan mintalah kamu husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Minta husnul khatimah. Ya Allah, aku minta kepadamu husnul khatimah. Jangan pikirkan hidup. Kalau kamu memikirkan hidup, kamu sudah dinyatakan yarzuqu may yasha wa yaqdir. Allah yang berikan rezeki kepadamu dan menyempitkannya. Artinya selama kamu hidup, pasti kamu diberi rezeki oleh Allah. Selama hidup, kamu pasti diberi makan dan minum, pakaian, sandang dan pangan. Pasti. Oleh karena itu tidak perlu dicari, tidak perlu diminta. Kenapa? Pasti. Tetapi kamu mati dalam keadaan husnul khatimah, wajib kamu minta. Karena itu kesudahan baik buruknya manusia hidup di dunia. Hati-hati katanya Allah. Hati-hati katanya Rasulullah. Sahabat ini kalau membaca ini tidak teruskan ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis yang lain karena menakutkan. Jangan-jangan kita berbicara, tidak tahunya mati karena tidak bernafas. Kalau misalkan Habib berbicara, menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah, yang dibaca Al-Quran, yang diajarkan Al-Quran, yang diajarkan hadis Rasulullah, yang diajarkan kitab para aslafun salihin, mati. Nah itu husnul khatimah, untung. Kamu duduk-duduk, sandar-sandar, manggut-manggut, ngerti otaknya, menerima hatinya, manggut-manggut, takut-takut juga dengan su'ul khatimah, mati husnul khatimah. Oleh karena itu, jika kamu sekalian yang datang di tempat ini, yang mendengar risalah ini, kamu khawatir masuk mati dalam keadaan su'ul khatimah, katanya Abu Qatadah apa? Pasti kamu husnul khatimah. Orang yang takut kepada su'ul khatimah pasti husnul khatimah. Orang yang merasa aman daripada su'ul khatimah pasti dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jelas. Ini mungkin pelajaran ini, andai kata kamu sudah tidak belajar lagi, habis ini tidak ada pelajaran lagi, pas kamu bawa ini iman dan takwa kepadamu dalam pengertian apa yang habis sampaikan, tentunya ini sudah cukup mewanti-wanti kamu dari berhenti maksiat dan berbuat dosa. Kenapa? Takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jelas? Nah, jadi kalau mati itu gerbang bagi kehidupan manusia dan setiap diri akan mati, katanya Allah apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masing-masing diri
pasti akan merasakan mati.